Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Randy Pratama dengan NPM 2015 061 010. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari matkul keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi dengan pembelajaran di studi independen di coding pada Learning Path pengembang front-end dan back-end. Oke, mungkin langsung saja. Di sini mungkin pertama-tama apa itu keamanan sistem informasi? Jadi keamanan sistem informasi ini adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi adalah informasi yang diberikan akurat dan lengkap, informasi dipegang oleh orang yang berwenang, dapat diakses dan digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan informasi yang pada format yang tepat. Oke, selanjutnya di sini pertama-tama saya mempelajari pada modul belajar dasar Git dengan GitHub, yang mana di sini saya mempelajari penggunaan GitHub sebagai version control system, di mana GitHub dapat membantu developer menyimpan dan mengelola kode yang dibuat serta melacak dan mengontrol perubahan pada kode tersebut. Lalu yang kedua, memudahkan kolaborasi dalam menjalankan proyek. Hal ini karena GitHub memiliki distribute version control dan semua developer atau anggota tim bisa mengakses dan mengelola kode di satu tempat. Lalu yang terakhir, pada GitHub terdapat dua opsi penampilan repository, yaitu ada public dan private. Untuk yang public, jika ingin dilihat oleh pengguna lain, lalu private hanya jika ingin dilihat untuk diri kita sendiri. Alasannya di sini ada modul memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software. Di sini mempelajari pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan aplikasi perangkat lunak atau SKPL, yang dimana pada submodul tersebut kita akan menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk keamanan dari sistem informasi yang akan kita bangun nanti. Lalu selanjutnya di sini ada modul menjadi front-end web developer expert, yang mana di situ ada submodul progressive web apps atau PWA, yang mana pada PWA ini mewajibkan web untuk berjalan pada HTTPS, yang mana ini akan membuat web aman dari berbagai ancaman. Oke, selanjutnya penerapannya ada pada Keystone Project kelompok kami, yang dimana di sini ada untuk fitur login. Fitur login ini merupakan salah satu cara untuk menjamin keamanan sistem informasi dengan cara memverifikasi identitas pengguna. Ketika pengguna ingin mengakses sistem informasi atau layanan tertentu, mereka diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang telah diberikan kepada mereka. Dengan demikian, sistem dapat memverifikasi identitas pengguna yang login dan memberikan akses kepada pengguna sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Fitur login juga membantu mencegah orang yang tidak berwenang atau tidak sah untuk mengakses sistem informasi atau layanan yang ditujunya. Fitur login juga dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna terhadap sistem informasi atau layanan tertentu. Misalnya, seorang administrator dapat membatasi akses pengguna ke berbagai fitur atau menu sistem, atau membatasi akses pengguna hanya pada jam kerja saja. Selain itu, fitur login juga bisa digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna di sistem informasi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kegiatan yang tidak sah atau merugikan seperti hacking atau akses tidak sah ke sistem informasi. Lalu selanjutnya untuk database-nya, data-data seperti akun pengguna, suhu, kelembapan, ketinggian air, dan data tanaman akan disimpan pada Firebase. Di sini yang pertama ada Firebase Authentication, yang digunakan untuk menyimpan akun pengguna yang masuk setelah melakukan registrasi dan login. Selanjutnya di sini ada Firebase Real Time, yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data berupa suhu, kelembapan, dan ketinggian secara real time. Di sini ada Firebase Firestore yang digunakan untuk menyimpan data yang didapat setelah melakukan input.
data tanaman. Eee untuk oh iya juga di sini untuk, capstone project kelompok saya membuat sebuah aplikasi dengan nama HCMS. HCMS ini, adalah aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk membudidayakan tanaman hidroponik berbasis website yang akan menampilkan data berupa suhu, kelembapan, dan ketinggian air dengan sensor-sensor yang diaplikasikan pada tanaman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.